Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik. Semoga kita selalu dalam kesehatan dan dalam lindungan ya. Sebelum kita masuk ke materi ya, kita baca doa dulu biar ilmu yang kita dapatkan berkah dan bermanfaat. Untuk ketua kelas Ikram, silakan dipimpin doanya, Kram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Apa masuk semua? Masuk semua? Oke, alhamdulillah. Jadi hari ini kalian sudah siap untuk melanjutkan kegiatan yang kemarin ya. Kemarin kita sudah belajar tentang hukum yang pertama ya. Kemarin juga sudah kita lakukan praktek secara real. Kemudian sudah kalian presentasikan. Sekarang kita lanjut ke hukum yang kedua ya. Hukum yang kedua tetap kalian juga harus masih ingat tentang kinematika gerak yang sebelumnya yang sudah kita bahas ya. Di situ kita membahas tentang ada yang disebut dengan jarak, ada yang disebut dengan posisi, perpindahan, kecepatan, kelajuan, percepatan ya. Masih ingat kan ya? Nah, berikutnya untuk tujuannya ya. Diharapkan setelah kita melakukan kegiatan ini, yang pertama setelah menganalisis hubungan antara gaya, massa, dan gerak lurus benda melalui video pembelajaran dengan menggunakan Canva, peserta didik dapat menentukan contoh hukum 2 Newton dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua, setelah menganalisis demonstrasi yang dilakukan guru melalui lab virtual Amrita OLabs, peserta didik dapat menemukan contoh hukum 2 Newton dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Untuk tujuan yang ketiga, setelah melakukan percobaan secara langsung, peserta didik dapat menganalisis contoh-contoh hukum 2 Newton dengan benar. Tujuan yang keempat, setelah melakukan percobaan hukum 2 Newton secara langsung, peserta didik dapat menghitung hubungan antara gaya, massa, dan percepatan pada hukum 2 Newton dengan benar. Tujuan yang terakhir, setelah melakukan percobaan hukum 2 Newton secara langsung, peserta didik dapat membandingkan percepatan pada permukaan kasar dan licin dengan benar. Nah, ini 5 tujuan pembelajaran yang akan kita kerjakan ya. Diharapkan kelima-limanya bisa tercapai. Oke. Berikutnya silakan perhatikan video berikut ya. Kalian perhatikan videonya. Dan tulis apa yang kalian pikirkan ke dalam buku atau ke dalam LKPD, kemudian cari penyelesaiannya melalui berbagai literasi. Catatlah semua informasi yang kalian dapatkan, kemudian diskusikan dengan teman kelompok kalian masing-masing. Silakan kalian sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Terus pada saat kalian nanti praktek, usahakan semua anggota kelompok ini ya bekerja ya. Jangan mengandalkan 1 atau 2 orang. Ini Bapak kasih untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Terus untuk alat dan bahannya, perwakilan kelompok masing-masing silakan diambil di depan ya. Sesuaikan dengan yang ada di LKPD ya. Ini sudah ambil semua alatnya. Silakan di ini. Ini apa namanya? Benangnya sini ya.
Ya, baca ke langkah-langkah kerjanya. Jangan digituin, itu mau jalan sendiri tanpa ada gaya tarik gitu mah. Mantap, yang begini nih. Yang ditetap yang mana? Yang dibuat tetap awal. Jadi ini tetap. Jadi yang kamu rubah-rubah ini bebannya. Iya, iya. Jadi ini pertama kasih 2, kasih 4, kasih 5, 8. Dan ini tetap. Berikutnya percobaan dibalik. Ini yang tetap, ini yang dirubah-rubah. Nanti kamu cari hubungannya apa tuh. Jadi kamu tentuin yang tetap yang mana dulu gitu. Ya. Gini. Kelompok 4 dulu deh. Dari bontot nih. Nggak apa-apa. Lelaki sebagai imam duluan dong. Ayo bro. Ayo silakan. Kelompok 4 maju. Maka gerak pada benda yang ditarik akan semakin cepat. Sebaliknya, jika massa yang ditarik lebih besar dari gaya, maka benda yang ditarik geraknya lambat atau tidak bergerak sama sekali. Gitu, Pak. Oke, itu kesimpulannya. Untuk kelompok yang lain, kira-kira ada yang mau menanggapi hasil dari kelompok 4? Silakan. Oke, kalau tidak ada, kita beri plus untuk kelompok 4. Semakin besar gaya tariknya, itu percepatan itu makin besar. Jadi dengan gaya tariknya ada 240 gram, gaya tarik itu 2 meter. Apakah jumlah dereng pada foto berpengaruh terhadap kecepatan dan jelaskan? Iya, karena semakin banyak gaya yang diberikan, maka kecepatan pada foto tersebut semakin meningkat. Oke, untuk yang kelompok yang lain dari data grafik yang dibuat oleh kelompok 2, ada yang mau ditanyakan atau mau ditanggapi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita beri plus untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila semakin besar gaya yang dihasilkan daripada massa, semakin cepat percepatan yang terjadi. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita beri plus untuk kelompok 1. Silakan duduk ke tempatnya masing-masing ya. Untuk kesimpulan ya, yang tadi kalian buat mulai dari kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4, semua kesimpulannya itu benar ya. Yang namanya hukum Newton itu dilihat dari persamaan, itu apa kemarin? Percepatan yang dialami oleh sebuah benda sebanding dengan gayanya, tetapi berbanding terbalik dengan massa. Jadi A itu F dibagi M, itu kan ya? Di sini massa tetap, di sini gayanya tetap ya. Pada saat massa tetap, gayanya yang diubah-ubah. Makin besar gaya, maka percepatannya makin besar. Sesuai dengan hukum Newton yang kedua, A itu F dibagi M. Ini berbanding lurus. Kalau F-nya besar, A-nya pasti besar. Kalau F-nya kecil, A-nya juga kecil. Ya, jadi seperti itu. Untuk grafik semua benar, kesimpulan semua benar. Kira-kira apa yang disebut dengan F? F itu apa? Lambang apa F? Gaya. Satuannya? Newton. Kalau tadi kan pada saat praktek gayanya menggantung ya? Gayanya gaya apa? Gaya yang menggantung. Gaya yang menggantung itu gaya yang disebabkan karena beratnya. Disebut gaya? Bukan. Yang disebabkan karena gaya, karena beratnya. Kalau gaya tarik tidak harus vertikal, bisa juga horizontal. Gaya? Ya, gaya berat. Ya, jadi artinya karena dia dilihat dari beratnya namanya gaya berat. Kalau gaya berat berlaku hanya pada sumbu vertikal. Kemudian M itu apa? Satuannya?
Nah, nanti gram kamu ubah ke dalam kilogram. A itu apa? Percepatan benda. Satuannya meter per sekon kuadrat. Oke, jadi artinya kesimpulan yang bisa kita ambil pada kegiatan kali ini yang disebut dengan hukum 2 Newton, persamaannya adalah A sama dengan F dibagi M. F-nya ini tidak selalu 1, bisa lebih dari 1, tergantung nanti kalau soal ya tergantung soalnya, kalau praktek ya tergantung nanti bahannya. Ya, paham ya? Nah, untuk pertemuan terakhir, karena pertemuan pertama kemarin kita ada pretest, untuk yang terakhir kita ada post test ya. Post test ini silakan kalian kerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit ya, 5 menit untuk mengerjakan. Satu orang satu. Kalau post test itu per individu ya, bukan per kelompok. Nah, sip. Nah, silakan. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan soal post testnya. Ya. Hah? Boleh. Silakan diacak tapi nomornya harus jelas. Hah? 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 Boleh juga. Isi aja nggak apa-apa. Isi aja. Hah? Isi lah. Soalnya isi gimana lu? Oke, 4 menit lagi. Sudah habis. Nah, silakan Kram dikumpulkan Kram. Sudah? Namanya sama polisi. Oke, sudah. Terperhatikan ya. Oke, sudah terperhatikan. Untuk pertemuan berikutnya ya, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan menjelaskan atau kita akan belajar tentang usaha dan energi ya. Nanti silakan kalian pelajari sebelum kita melaksanakan kegiatan, biar nanti pada saat kita melakukan kegiatan kalian sudah ada gambaran dan sudah ada persiapan. Oke? Ada yang mau tanyakan sebelum kita tutup? Tadi sudah dijelaskan, pemantapan materi sudah, pertanyaan juga sudah, post testnya sudah. Sebelum kita tutup ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada silakan Ikram dipimpin doanya untuk menutup kegiatan kali ini biar berkah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar. Ya, terima kasih.